Artinya kalau memang operasi tumor otak, kalau memang sudah tahu biayanya, misalnya ada teman ibu yang sembuh dengan biaya 120 juta operasi tumor otak. Kalau beliau misalnya dokter, nah 90% meyakinkan harapan sembuh total dengan harga anggap 120 juta, secara pribadi Ji masih bisa untuk mengoperasi dia, semoga bisa sembuh kan itu. Karena Ji harus menyelamatkan dia dengan umur usia 16 tahun. Mei ini 16 tahun. Oh, enggak lanjut sekolah? Enggak. Kenapa gitu? Enggak punya biaya. Oh, enggak punya biaya. Iya, enggak punya biaya. Berarti 16 tahun. Iya. Sakitnya ketahuan umur? Wow, 2 bulan, baru 1 bulan baru sakit, tahu sakit. Baru Ponisnya nggih diponis. Baru ini ki? Iya, baru 1 bulan, tanggal 20 Februari. Oh. Tapi kalau sakit-sakit kepalanya nih ke ampun 2 bulan. Terus kok makin lemah, terus sakit sirah nih kok makin kayak buta, terus kayak stroke, nggak bisa jalan, pendengaran hilang. Terus tak scan, itu udah diponis tanggal 20 Februari waktu itu. Sering sakit kepala? Iya, sering sakit kepala. Oh. Sakit kepala ya. Oh, sekarang posisi lumpuh apa ini? Kalau lumpuh nggak, tapi dia lemas dia. Lemas Jadi dia. udah operasi pertama ya? Operasi pertama waktu itu pengangkatan cairan nonton. Baru pengangkatan cairan, rencana kan kemarin seharusnya. Jadi rencana operasi kedua di Iya. Angel ini cuman Keluarga nggak berani karena riskan sekali kan risikonya kata dokter. Tapi dia masih bisa ngobrol. Bisa normal. Beberapa hari ini lagi dia lemes. Sekarang nggak bisa jalan? Kalau sendiri nggak bisa Ji, harus dipopong. Kamar mandi aja dipopong, kakinya lemes kali. Gimana ya? Ngobrol biasa? Ngobrol biasa, cuma agak pendengarannya terganggu, agak kerasan dikit ngomong. Oh, sebelumnya pendengaran biasa? 2 bulan ini lah mulai terganggu, semuanya terganggu, sarafnya semua terganggu. Sampai lidah pun udah terganggu. Makan nggak berasa deh. Oh, makan nggak berasa? Udah nggak berasa. Kemarin bapaknya di sini berusaha nyariin obat herbal. Tadi pagi dia bilang makan berasa. Udah hidungnya udah mulai mencium sedikit-sedikit. Tapi tadi sore lagi katanya. Lagi lemes, tambah lemes lagi. Ini besok rencana aku puntur lagi. Di mana aku puntur? Yang di Jimbaran itu aja. Diapain ya? Cuma susu jarum aja. Cuma itu aja yang bisa. Kalau operasi itu yang banyak yang menyarankan seperti itu, takut jadinya tuh. Itu masih di dalam ya? Dia masih karena hampir menutupi otak kecil itu. Udah mau menutupi katanya, nggak seperti di gambar. Udah hampir menutupi. Oh, namanya tumor otak ya? Nggak, tumor otak. Tapi memang dia jinak. Jinak ya? Memang dia jinak, nggak, cuma itu risikonya itu kan karena di tempat saraf gitu. Oh, karena di otak ya? Di tempat saraf itu bahaya kan tuh. Begini aja berarti aktivitasnya? Enggak, di kemarin ya. Kalau kemarin pagi sore masih bisa jalan-jalan Ji. Kalau kemarin kalau jam segini biasanya bisa diajak walaupun jalan depan gang 1-2 bisa. Cuma ini udah berapa hari ini bener-bener dari kasur aja. Oh, 2 hari ini? Udah berapa hari? Udah hampir semingguan rasanya di kasur. Paling duduk tak ajak di teras untuk mencari suasana baru, paling di teras. Kayak gini aja dah. Makan biasa dia aja. Makan biasa? Makan lapar terus dia, cuma dokternya ini udah termasuk gendut ini. Kemarin dia kurus waktu sehat, dia kurus. Termasuk gendut ini. Jadi kalau aku punturnya serang siapa? Di Jepang? Itu yang naik Grab. Jadi yang naik Grab nih ke Pak. Kok jauh sekali ininya? Karena di sana dia dapat teman yang bilangin di sana bagus katanya. Teman dapat yang di sana berobat sembuh gitu. Nah, coba-coba aja yang mana yang solusi yang begini, ikut-ikutin aja gitu. Oh, dia rontok rambutnya? Oh, karena operasi? Karena operasi. Udah pernah operasi? Pernah operasi waktu tanggal 22 Februari, 23 Februari di Sanglah. Oh, terus? Pengangkatan pencairan, karena itu menekan semua sakit katanya. Itu dioperasi. Oh, terus? Pengangkatan cairan aja. Tungkar berhasil.
Tapi lebih baik setelah itu. Ya agak lebih baik sebenarnya karena dia udah nggak mengeluh sakit cuma dia nggak seperti dulu sampai nguyang-nguyang kenten. Oh gitu sakitnya? Nguyang-nguyang sampai kini di mana kena stroke kenten sih. Itu sebelum dioperasi muntah-muntah terus kenten tambah lemes dia. Cuma sekarang dia sakitnya kadang-kadang datang gitu nggak tentu gitu datangnya. Kadang baru bangun dia sakit. Gitu. Nanya biasa sehat Angel, sehat Angel. Kepala sakit nggak? Yang seluruh kepala sakit? Seluruh kepalanya sakit? Semua kepalanya gitu? Iya. Enggak deh. Kalau ini sampai ke belakang. Sakit? Sakit sekali? Nggak terlalu. Tumor sama kanker beda ya? Beda. Kalau kanker kan daging. iya. Otak tuh menjalar. Kalau tumor katanya udah menjalar dia. Kalau besar mampet dia. Cuma jeleknya kalau tumor yang diangkat karena dia di otak bahayanya takut pas dia lagi ada tumbuh lagi dioperasi gitu katanya Ji. Oh bisa tumbuh Bisa lagi? tumbuh lagi kalau tumor Berarti lagi. bongkar tempurungnya? Iya, bongkar tempurung ini dibuka itu. Dibongkar. Karena itu biang saraf segala saraf di sana namanya juga dokter manusia kan. Siapa tahu pas pembongkaran itu pengangkatan tumor itu ada salah satu saraf diambil. Tapi kalau dia dioperasi pun Angel nggak senormal ini katanya Ji. Itu udah bikin kita juga ngapain gitu. Bisa dia seperti anak kecil, kehilangan ingatan, lumpuh gitu, buta gitu. Nggak normal seperti ini udah nggak mungkin gitu. Kalau dia sendiri gimana? Mau seperti ini apa dioperasi? Dia pingin akupuntur aja, nggak mau operasi. Nggak mau operasi? Nggak mau operasi. Mau obat Bali berarti ya? Akupuntur? Mau diobat tradisional aja? Akupuntur aja. Akupuntur aja? Takut operasi? Enggak, takut itu dibilang itu. Oh ya. Sedih ya? Ya, Sedih ya? Tapi semangat ya? Semangat ingin sembuh? enggak. Oh. Tapi tidur biasa? Kadang sesak situ. Sesak? Oh. Ya ini buat Sobat Ajik. Dan Ajik baru dapat kabar 2 hari yang lalu bahwa ada anak muda umur 16 tahun namanya Angel. Dia divonis sakit di otak. Di otak. Awalnya dibilang ada cairan, ternyata di situ tuh biar nggak didengar itu ada tumor otak. Nah itu kalau dioperasi itu resikonya juga tinggi. Artinya kalaupun bisa sembuh, kemungkinan dia akan bisa lumpuh, kebutaan atau bagaimana atau fatal. Tetapi hari ini saya datang, saya ingin ngasih semangat, mensupport. Semoga dengan kedatangan Ji, dalam minggu ini Ji bisa koordinasi dengan dokter yang menangani jalan keluarnya yang terbaik buat Angel bagaimana. Nah, mudah-mudahan ada mujizat dari Yang Maha Kuasa. Artinya kalau memang operasi tumor otak, kalau memang sudah tahu biayanya, misalnya ada teman ibu yang sembuh dengan biaya 120 juta operasi tumor otak. Kalau beliau misalnya dokter, 90% meyakinkan harapan sembuh total dengan harga anggap 120 juta, secara pribadi Ji masih bisa untuk mengoperasi dia, semoga bisa sembuh kan itu. Karena Ji harus menyelamatkan dia dengan umur usia 16 tahun. Masa depannya masih panjang. Kebetulan Angel mau operasi kalau ada apa sih namanya? Kalau ada apa? Dana? Ada? Kalau misalnya lumpuh atau buta gitu. Nggak mau? Nggak mau Angel operasi. Ya, berarti intinya operasi maunya sembuh kan itu ya? Kalau semua total Angel mau. Oh ya, kalau nggak itu nggak mau? Nggak. Ya.
Tapi dokter kan selalu ini pasti kembali ke diri Angel sendiri. Nanti begitu Angel mau, begitu dokter meyakinkan, Angel harus semangat. Harus semangat, pas sebelum operasi harus doa. Gitu. Ini pakai ini. Oh, kalau ya kalau ibu belum bayar uang kos itu pakai dulu. Nanti untuk rumah sakitnya nanti Ji. Ya. Oke Angel. Semangat. Jas. Izin dok, kan kemarin 3 hari yang lalu kita dapat informasi dari Danis bahwa ada anak sakit. Sebenarnya 2 hari yang lalu kita jenguk 2 orang. Akhirnya kita habis acara dengan Kementerian Sosial, Bu Risma, habis ngasih reward ke Ji, kita sempatkan waktu untuk datang ke rumahnya Angel. Nah ternyata di situ Angel tuh usia 16 tahun. Usia 16 tahun, dia mengalami katanya tumor otak. Tumor otak. Ya. Nah, yang bisa menjelaskan adalah ibunya. Kira-kira bagaimana case-nya, riwayatnya gitu. Intinya lagi dari 2 bulan makin bener-bener ngedrop, kok berjalan makin goyang, kok isi muntah, kepala makin kayak orang buta, pendengaran menjauh. Dapat dia nggak bisa jalan sama sekali. Langsung tak scan itu kelihatan tumor otak kecil. Sebenarnya saya sudah nyari tahu juga, katanya ke Sangla kemarin dari Pak Wadir, sudah kasih nama dan segala macam sudah saya cari ke Sangla. Memang untuk di cerebellum gejalanya seperti itu. Biasanya cerebellum itu pusat gait atau keseimbangan. Habis itu pusat koordinasi gerakan. Biasanya nanti pasien itu nggak bisa memegang benda itu goyang-goyang. Nggak bisa dia kayak langsung nunjuk benda langsung terus dia goyang-goyang. Nggak steady, nggak stabil. Kebetulan saya belum lihat CT scan yang di situ Bondo ya, cuma dapatnya itu yang di Sangla. Memang kalau dari bacaan radiologisnya, dari radiologis di Sangla itu curiganya namanya pilocytic. Operasinya ini memang risiko tinggi. Saya kurang tahu, mungkin di Sangla disampaikan sudah sampai resiko-risikonya. Risikonya tinggi karena sebenarnya ini mepet sekali dengan batang otak. Ya, ini batang otaknya. Ya, karena batang otak itu pusat semuanya, dia pusat kesadaran, pusat denyut jantung, pusat nafas, itu semua di batang otak. Umpamanya dia dioperasi nggak bisa normal ya, Angelnya? Atau bisa normal gitu intinya? Kalau normal itu kita nggak bisa jaminnya, karena ini lokasinya sulit. Kalau misalnya kita tumornya itu di sini, 90% pasti bisa normal. Ya, karena seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya tumor gina. Ya, tumor gina, tapi lokasinya yang tidak bagus. Berarti risikonya pasti ada itu setelah operasi? Pasti ada. Pasti ada, umpamanya dia nggak bisa normal, intinya nggak bisa normal gitu? Iya, pasti ada. Nah, kemarin maaf dok ya, kemarin Angel ngomong, pas Aji pulang, Angel drop. Langsung lidahnya ketekan ngomong tuh udah kangen kau gitu loh ngomong. Kecakep dia, mungkin dia ketuk atau apa, kemarin dia ngomong, Mama aku nggak mau operasi kalau ada resiko. Kalau saya lumpuh, buta, Mama mau tanggung jawab. Kata-kata itu bikinnya sakit hati. Makanya kata adik minta, Mama coba pengen tahu penjelasan dokter dulu. Nanti kalau apa-apa ada resiko, kita hitungin dulu, tak gituin tadi. Mama jangan kaget. Nanti kalau ada resiko, kita nggak operasi, tak gituin Angelnya. Kita nggak operasi kalau benar-benar ada resikonya. Mama menanya dulu sama dokter, tak gitu. Kalau gini, artinya ini kan jaringan atau ya bilang isi yang dia tumbuh pelan-pelan. Tumbuh pelan-pelan itu kalau tidak dioperasi pun dia akan menekan semua. Malahan resikonya dia akan kesakitan, dia akan lumpuh, malahan dia akan tidur terus, tidak bangun-bangun kalau memang dia gini. Tapi kalau diambil artinya kita punya chance, kita punya peluang bahwa dia akan bisa sehat. Itu peluangnya sebetulnya. Peluang itu yang kita ambil.
ya tetap kita harus di acara Bali Kembali. Nasije. Semoga tumor yang diambil itu adalah tumor betul-betul jinak dan dia bersih pada saat dilakukan operasi. Sehingga hasil yang kita dapat maksimal. Buat Sobat Ajik, karena 2 hari yang lalu kita berkunjung ke rumah Angel, nah, ternyata Angel kondisinya kena tumor otak dan sudah semakin membesar. Nah, tentunya itu harus diambil tindakan. Nah, di sini menunggu keputusan dari pihak keluarga, terutama suaminya. Harapan saya semoga nanti sore kita hubungi suaminya dan bisa komunikasi langsung biar bisa memutuskan untuk anaknya Angel yang usia 16 tahun. Uang bisa dicari tapi nyawa nggak bisa dicari. Itu sih. Terima kasih.